Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Siti Hediati Haryadi. Kisah perjalanan kehidupan dari keluarga Presiden Prabowo memanglah sangat menyentuh, seperti layaknya pada film-film drama. Tetapi ini bukanlah drama sinetron, melainkan kehidupan nyata dari seorang prajurit yang bernama Prabowo Subianto, beserta anak dan juga istrinya. Kita akan ceritakan kisahnya dalam video ini berdasarkan sumber buku yang mengulas kisah dari sang jenderal. Prabowo Subianto adalah anak dari seorang begawan ekonomi yang terkenal, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, atau yang lebih dikenal dengan Pak Cum. Sebagaimana pemuda pada umumnya, sang anak tentunya memiliki kisah asmara dan tertarik kepada wanita yang memikat hatinya. Sang ayah tahu ada beberapa teman baik wanita putra kesayangannya itu. Satu di antaranya gadis berdarah Yogyakarta. Wanita ini bukan teman biasa, tapi tak jua diseriusinya, hingga hati Prabowo tertambat pesona putri orang nomor satu di negeri ini, Siti Hediati Haryadi, atau dikenal dengan Titik Soeharto. Dengan gadis Yogya sebelumnya, Prabowo sebenarnya sudah serius. Namun, layaknya anak muda seusianya, cinta Prabowo juga bisa kandas, putus tengah jalan, entah apa sebabnya. Inilah liku-liku asmara Prabowo yang dinukil dari literasi lawas karya ayahandanya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Kisah cinta Prabowo dan Titik juga mengisi lembaran dalam buku berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Itu. Berikut ini beberapa serpihan kenangan Prabowo yang juga sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, dikutip dari buku tersebut. Tepatnya pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo Subianto mengikat janji setia dalam balutan sakral pernikahan dengan Titik Soeharto, putri Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Pernikahan tersebut disaksikan tokoh bangsa bernama Jenderal M. Yusuf sebagai saksi. Sebelum bersanding di atas pelaminan, hubungan asmara anak ketiga Sumitro Joyo Hadikusumo ini dengan Titik berlangsung hampir 2 tahun. Banyak cerita indah yang dilewatinya, dari perkenalan ke keluarga hingga bocornya status sosial sang gadis cendana tersebut. Suatu waktu, Prabowo Subianto meminta izin kepada ayahnya, Pak Sumitro, bahwa ia hendak membawa seorang teman wanitanya. Rupanya, berkali-kali Prabowo membawa seorang wanita ke hadapan ayahnya. Namun, mungkin sang ayah belum juga sreg, sekaligus meragukan keseriusan Prabowo itu. Tapi ternyata beda dengan wanita yang satu ini. Semburan cahaya di wajah Titik Soeharto dibalut kelembutan perilakunya, berhasil menaklukkan hati sang ayah. Dalam hati Sumitro bertanya-tanya, siapa wanita ini? Tanya sang ayah kepada Prabowo muda kala itu. Prabowo hanya menjelaskan bahwa pacarnya kali ini termasuk salah satu murid Pak Sumitro. Sumitro memang tidak mengenal satu persatu mahasiswanya di Universitas Indonesia, sebab mata kuliah yang dibawakannya selalu dipadati mahasiswa. Alasan itulah yang membuatnya tidak terlalu mengenal wajah calon menantunya. Ditambah lagi, Titik tidak pernah berani duduk di barisan depan. Dia lebih senang di baris belakang pada saat mata kuliah Sumitro. Entah berapa lama, siapa sosok kekasih Prabowo akhirnya sampai juga ke telinga Sumitro. Sekarang sang gadis pujaan hati Prabowo yang sempat diperkenalkan itu ternyata putri dari Cendana. Dia bukanlah orang biasa. Tak terbayangkan oleh Sumitro kalau Prabowo sampai mempermainkan anak presiden, dan hal ini disampaikannya kepada putranya itu. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu, celetuk Sumitro. Misi pertama pun sukses, selanjutnya menaklukkan hati sang nenek, ibunda dari Sumitro.
Prabowo membawa Titik berkunjung ke kediaman neneknya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kalau sudah berani ke rumah nenek, artinya Prabowo betul-betul sudah serius ingin menjalin ikatan sakral. Saat Prabowo mengenalkan Titik ke neneknya itu, ada kesan hari sang nenek belum full. Rupanya nenek Prabowo belum mengetahui siapa sosok yang diperkenalkan itu. Sang nenek hanya tahu itu anak Yogya yang kuliah di Jakarta dan mondok di sekitaran Menteng. Prabowo juga agaknya masih menyembunyikan identitas kekasihnya. Dari cerita kemenakan Sumitro, sang nenek akhirnya tahu bahwa wanita yang pernah dibawa Prabowo adalah putri Presiden Soeharto. Kontan saja nenek Prabowo terperanjat. Bukannya tidak setuju, melainkan sang nenek ternyata anti-feodal atau anti dengan golongan bangsawan. Dia tahu Ibu Tin berasal dari Mangkunegara. Alhasil dalam lingkungan yang sangat feodal, ini tentu sangat berbeda dengan latar belakang Ibunda Sumitro yang berasal dari Jawa Timur. Namun di hati kecilnya, baik Sumitro maupun Ibu Sumitro sesungguhnya cukup tertarik dengan kepribadian Titik yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Siapa sangka di sela-sela upacara penting yang berlangsung di Istana Presiden Jakarta Pusat, terbersit obrolan asmara. Dari bisik-bisik dua calon besan, berujung jua dalam ikatan suci, dari istana ke pelaminan. Seperti air memancar ke wadahnya, mengalirlah percakapan antara Ibu Tin dan Sumitro. Ini bukan soal koalisi dan bagi-bagi kekuasaan, melainkan tentang asmara buah hati mereka, antara Prabowo dan Titik, menuju bahtera rumah tangga baru di lingkaran istana. Percakapan keduanya itu diabadikan lewat buku karya ayahanda Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Ibu Tin pun mendekati Sumitro, setengah berbisik. Ibu negara bertanya lirih, Pak Mitro, bagaimana?" Pak Mitro sempat salah kaprah, atau mungkin sekedar basa-basi agar tak keliru. Seolah-olah ia tak mengerti arah pertanyaan Ibu Tin. Tentang itu, yaitu Prabowo dan Titik. "Baik-baik saja, Bu," jawab Sumitro. Mbak Gayung tak bersambut. Ibu Tin tak sungkan mengulangi pertanyaannya. "Bagaimana anak-anak kita?" Seloroh Ibu Tin tak bersayap lagi, sembari mengumbar senyum manisnya. Seketika Pak Mitro mengangguk pertanda sekarang ia paham arah pertanyaan ibu negara itu. Namun Sumitro berlagak pilon dan menjawab, "Ya bagaimana Bu, kita serahkan saja pada anak-anak kita." "Ya tapi kita diam-diam saja, jangan diumumkan dahulu," tambah Ibu Tin lagi. Di benak Pak Mitro, sebetulnya dalam adat Jawa, Ibu Tin tak patut bertanya demikian, mengingat hubungan Prabowo Titik belum pasti benar. Tapi lagi-lagi, wajah Sumitro sumringah kala Ibu Tin bertanya demikian. Dalam benaknya, pertanyaan Ibu Tin itu menunjukkan bahwa ia sudah tidak terlalu kaku dalam memegang adat Jawa. Tidak berselang lama, Chua Hok Sui, orang kepercayaan adik Soeharto, yakni Prabowo Sutejo, menemui Sumitro. Dia mendorongnya agar segera meresmikan hubungan Prabowo dengan Titik. Setali 3 uang, nenek Prabowo juga suka dengan Titik. Sang putri istana itu tak hanya manis dan cantik, sikapnya yang lembut dan sopan semakin memikat bagi siapapun. Hanya saja Sumitro sempat bingung bagaimana menyampaikan kehendak hati lewat pesuruh istana itu kepada Prabowo. Sang ayah pun tak begitu mengerti sejauh mana keseriusan Prabowo. Belum lagi soal adat istiadat Jawa sebagai perangai membalut istana. Sementara Prabowo muda belum mengerti sepenuhnya adat Jawa, Pak Mitro tahu betul kekurangan anaknya itu. Rasa cemas bercampur bingung. Namun Prabowo sepertinya dapat firasat. Melihat raut wajah sang ayah kebingungan, Prabowo seolah tahu apa yang berkecamuk dalam jiwa sang ayah. Diam-diam dia juga dengar obrolan ayahnya di Istana Presiden, tak jauh-jauh dari jalinan asmara dirinya dengan Titik. Entah dibocorkan oleh Titik atau memang ada sinyal terarahkan agar ia tahu. Apalagi bagi Pak Harto, masalah-masalah seperti ini bukan hal yang sulit. Prabowo masih berada di sisi ayahnya. Tiba-tiba dengan lantang ia berucap di hadapan sang ayah, "Ya, nanti saya lamar," celetuk Prabowo. Sumitro terkejut. Ia kemudian berbisik ke anaknya bahwa tidak boleh melamar sendiri. Di mana bumi dipijak,
Di situ langit dijunjung. Lamaran ke Titik harus melalui perwakilan dari pihak keluarga. Begitu adat istiadat yang harus dipegang. Apalagi Cendana bukan keluarga sembarangan. Sopan santun dan adat istiadat adalah syarat. Sumitro segera berunding dengan keluarga besarnya sebelum datang melamar Titik. Dengan satu tekad, ia tidak mau menggunakan bahasa Jawa. Sebagai tokoh nasional, ia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Istri saya orang Minahasa bukan Jawa, jadi gak ngerti bahasa Jawa. Saya ingin siapapun termasuk besan saya harus menghormati istri saya. Kalau gak mau ya gak apa-apa. Kalau mereka ini menganggap ini kurang sopan, ya that's too bad, ucap Sumitro. Pada hari yang disepakati, Sumitro datang melamar Titik untuk anaknya. Soeharto dan Ibu Tien menerima dengan berselimut rasa bahagia. Namun Pak Harto meminta agar berbicara dengan anaknya dan Prabowo. Dia bilang akan memberikan nasihat. Apalagi hajatan ini bukan sekedar seremoni keluarga. Pernikahan keduanya akan disorot publik mengingat Soeharto adalah kepala negara dan Sumitro sebagai cendekiawan terkemuka. Tapi sebenarnya Sumitro mengaku tidak bisa menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa, seperti yang diterapkan oleh Cendana. Dengan lembut Soeharto bertutur ke Sumitro, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia, tapi saya harus bicara sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas menyoroti ini, mengingat saya kepala negara Pak Mitro," kata Soeharto kepada Pak Mitro. Sumitro bijak memahami kecemasan Soeharto, mengingat Prabowo adalah seorang perwira tapi tak mengerti adat Jawa. Tak jauh beda dengan Titik yang bergaya wanita kekinian. Seremoni bersejarah keluarga Cendana dan cendekiawan ini disambut bahagia kedua pihak. Keluarga Soeharto meluapkan rasa bahagianya saat menerima lamaran keluarga Sumitro. Terlebih-lebih Ibu Tien terlihat amat bahagia. Mungkin dia sudah lupa bagaimana luka-luka tempo hari ketika ditolak Sumitro saat menjadi Menteri Ikhwal Impor Cengkeh. Pendopo Sasono Agung Utomo dan Sasono Langen Budaya di kawasan Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi ikatan janji suci itu. Megah dan sangat wah. Titik memakai kebaya serta riasan pengantin lengkap khas Jawa, bagaikan bidadari turun dari kayangan. Semua mata tertuju pada pasangan pengantin ini. Dunia pun seakan milik mereka berdua. Dalam beberapa pekan ke depan, masyarakat Indonesia bersukaria dan membicarakan pasangan pengantin baru itu. Usai menikah, Prabowo tak lagi seperti sosok biasanya. Dia sudah menjadi keluarga Cendana. Meski masih menyandang pangkat perwira, ia sudah menjadi sorotan publik, terutama di lingkaran ABRI, sebutan TNI saat ini. Sejak menjadi bagian First Family, banyak pihak-pihak yang mulai memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Soeharto hanya untuk membisikkan informasi-informasi penting. Di sisi lain, yang tidak suka kepada putra Sumitro itu cenderung mencari cara untuk mengganjal masa depan karirnya di ABRI. Di lingkungan dalam ABRI terdapat mekanisme di mana setiap pengangkatan kolonel sampai jenderal harus mendapat persetujuan presiden yang dikeluarkan dalam bentuk kepres. Ini tentu akan membuat karir Prabowo di ABRI cepat naik tingkat, mengingat dia memiliki akses yang sangat kuat. Ditambah lagi, mertuanya adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Setidaknya sebagai seorang menantu, untuk sedikit banyaknya mempengaruhi kenaikan pangkat dan jabatannya di ABRI. Semua proses sudah dilalui. Tidak terasa, Sumitro Soeharto sudah menjadi besan. Dilukiskan dalam karya, jejak perlawanan Begawan Pejuang. Hubungan keduanya tak dapat disebut retak, tapi juga tak bisa dibilang mesra. Bahkan beberapa kali diwarnai perbedaan pendapat. Agak sulit terjalin hubungan akrab, mengingat Sumitro kerap melayangkan kritik terhadap kabinet Soeharto. Ditambah lagi, adanya perbedaan kultur keduanya. Soeharto dari Yogyakarta dan Ibu Tien berasal dari lingkungan keraton Mangkunegara. Sebaliknya, keluarga ayah Prabowo itu sangat berbeda dalam tradisi. Istri Sumitro berasal dari Minahasa yang lama hidup di Eropa. Kombinasi inilah yang tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat kental Jawanya, seperti keluarga Soeharto. "I can't do that," daripada harus munafik, celetuk Sumitro sembari melepas senyum khasnya. Sumitro yang merupakan ahli ekonomi itu menyadari
bahwa pribadinya dengan keluarga cendana sangat berbeda. Bila dibandingkan, bagaikan langit dan bumi. Namun kebesaran jiwa orang nomor satu di Indonesia itu tetap menghormati dan lapang dada menerima perbedaan kultur tersebut. Bahkan saat-saat hari besar umat Islam atau lebaran dengan kerendahan hati, Soeharto dan Ibu Tien tetap mengundang keluarga Soemitro ke Cendana. Begitu pula ketika hari ulang tahun Soeharto, ia juga mengundang keluarga besar besannya Soemitro. Didit lahir tepat pada tanggal 22 Maret tahun 1984. Wajah Prabowo sumringah dan penuh sukacita. Tugas seorang anggota ABRI yang menumpuk sudah tak lagi terbayangkan di benaknya. Yang ada hanya puncak kebahagiaan saat melihat wajah imut sang bayi. Kelahiran Didit menjadi penawar dan pelengkap kebahagiaan Prabowo titik. Begitu pula yang dirasakan sang kakek, yaitu Presiden Soeharto. Wajahnya ceria dan bahagia kala cucu keempatnya itu lahir dalam kondisi sehat dan segar bugar. Didit, anak semata wayang itu, rupanya membuat Prabowo selalu was-was berlebihan saat dirinya masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. Ia pun menempatkan sejumlah bawahannya untuk menjaga Didit. Salah satu orang yang dulu ikut diperintahkan Prabowo untuk menjaga Didit adalah Edi Prabowo, politikus Gerindra yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Didit memang dari keluarga berdarah cendana, sehingga sangat wajar penjagaan ketat diberlakukan. Cerita sang ayah Didit, yaitu Prabowo Subianto, kala itu suasana sore sangat cair dan penuh nuansa kekeluargaan. Didit tiba-tiba minta dibelikan makanan KFC dan McDonald kepada anggota Kopassus yang menjaganya. Anggota Kopassus mengiyakan saja permintaan Didit, karena jika permintaannya tak dituruti, Didit pasti mengadu kepada eyangnya, yaitu Presiden Soeharto. Anak saya nakal, dia ngadu ke eyangnya. Yang itu gak mau beliin aku KFC. Jadi karena takut diadukan ke Pak Harto, mereka belikan aja kapanpun dan seberapa sering pun Didit minta dibelikan KFC. Nah, satu-satunya yang berani menolak permintaan Didit cuma Edi Prabowo. Edi pinter, dia lapor lagi ke saya bahwa anak saya sering merengek minta dibelikan ayam KFC, padahal sudah ada larangan dari saya, ucap Prabowo menceritakan. Setelah tahu duduk persoalannya, Prabowo mencari kesempatan yang pas untuk melaporkan kepada ayah mertuanya tentang mengapa Didit tidak boleh keseringan memakan ayam KFC. Sebab di rumah sudah dimasakkan dan disediakan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Dan pada akhirnya, Pak Harto pun bisa memahami kenapa Didit dibatasi untuk jajan berlebihan. Menjadi keluarga terpandang dan serba ada, ternyata tak serta-merta membuat Didit selalu hidup bersama ayahnya, yaitu Prabowo. Di masa-masa lucunya, Didit harus berpisah dengan papanya karena terhalang sebuah aral melintang. Kisah pilu Didit pun digambarkan dalam karya Ade Ma'ruf dalam buku biografi Jalan Terjal Seorang Jenderal. Dengan terpaksa Prabowo harus berpisah dengan buah hatinya. Perpisahan itu terjadi kala Prabowo sudah dicopot dari jabatannya sebagai Pangkostrat dan pergi dari keluarga cendana. Dia akhirnya terpisah dari anak dan istrinya. Salah satu yang paling menderita akibat situasi ini adalah anaknya, yaitu Didit. Suatu hari Didit mengungkapkan perasaannya kepada beberapa anggota Kopassus yang berjaga di rumah cendana. Dulu, saat papa saya pergi berperang, walaupun saya tahu ia bertaruh hidup dan mati, saya tetap tenang karena saya tahu dia akan tetap pulang. Namun sekarang walaupun dia hidup, dia tidak bisa pulang, ucap Didit dengan mata berkaca-kaca. Bisakah kalian membawa pulang papa saya? Ucap Didit kepada para anggota Kopassus. Mereka para anggota Kopassus yang berjaga itu hanya terdiam dan tak bisa mengiyakan kemauan Didit untuk memenuhi keinginannya di depan mata. Tak lama kemudian, Soeharto mengumpulkan para anggota Kopassus tersebut. Ia menegur mereka karena membuat cucunya sedih. Salah satu atasan Kopassus kemudian diri berucap kepada Pak Harto, "Pak, Mas Didit minta kami bawa papanya pulang, Pak." Mendengar hal itu, Soeharto hanya diam dengan wajah datar, lalu membubarkan mereka dan masuk ke dalam. Mereka pun tidak tahu apakah Soeharto mengerti maksud perkataan mereka atau tidak. Semuanya tetap berjalan seperti apa adanya. Hancurnya keluarga kecil yang awalnya bahagia berubah menjadi duka yang entah apakah bisa disatukan kembali seperti sedia kala. Namun sampai detik ini, perpisahan tersebut tetap terjadi, bahkan sampai Prabowo Subianto sudah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8.
Itulah kisah perjalanan kehidupan Didit kecil, Prabowo, dan Titik Soeharto dalam situasi sulit. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.